Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sehat selalu. Perkenalkan, nama saya Munawaroh dari SMK Negeri 2 Surabaya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas gerak lurus dengan pembelajaran gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Modal kita yang utama hanyalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Mari kita mulai. Selamat datang di Jatim Cerdas Gobuk dari kelompok 3D. Profil diri. Nama Munawaroh SPD. Tempat tanggal lahir Surabaya 1 April 1971. Bidang studi fisika. Nomor rek 2868. Kelompok 3D. Tempat bekerja di SMK 2 Surabaya. Pengalaman pekerjaan tahun 1995 mengajar di Sematak Surabaya. Tahun 1999 mengajar di Sematak dan SMP Tak Surabaya. Tahun 2008 mengajar di SMKN 5 Surabaya. Tahun 2014 mengajar di SMKN 2 Surabaya sampai sekarang. Mari kita mempelajari fisika dengan pembelajaran fisika gasing. Pembelajaran fisika tanpa rumus. Fisika gasing merupakan pelajaran fisika yang gampang, asik, dan menyenangkan. Kita mulai dari gerak lurus. Gerak lurus ada dua macam, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak yang kecepatannya selalu tetap. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan, gerak yang kecepatannya berubah. Selanjutnya, kita lanjutkan gerak lurus beraturan. Apa yang dimaksud dengan gerak? Gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan sendiri didefinisikan sebagai titik awal atau titik tempat pengamat. Contoh GLB. Yang pertama, satu objek. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan 2 meter per detik dalam waktu 3 detik. 2 meter per detik artinya 1 detik bergerak 2 meter. Kalau 3 detik, jarak yang ditempuh tinggal mengalihkan saja. 2 kali 3 sama dengan 6. Contoh yang kedua, benda mempunyai kecepatan 2 meter per detik, menempuh jarak dalam waktu 8 meter. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Ini dia jawabannya, 4. Berarti 8 dibagi 2. Contoh yang ketiga, benda mempunyai jarak 2 meter. Ditempuh dalam waktu 2 detik. Berapa kecepatannya? Tinggal bagikan 20 dibagi 2 sama dengan 10 meter per detik. Sekarang kita lanjutkan soal cerita. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Hitung jarak yang ditempuh setelah 5 detik. Inilah jawabannya. Kecepatannya 10 meter per detik. Artinya, dalam waktu 1 detik, mobil menempuh jarak 10 meter. Dalam waktu 5 detik, mobil menempuh jarak 5 kali 10 sama dengan 50 meter. Sekarang kalau dua objek, benda A dan B saling mendekati, saling berhadapan. Benda A mempunyai kecepatan
3 meter per detik, sedangkan benda B mempunyai kecepatan 2 meter per detik. Setelah itu jaraknya antara A dan B adalah 25 meter per 25 meter. Kapan mereka bertemu? Di mana mereka berapa meter? Di mana mereka bertemu? Nah, kapan kita ambil dari jarak dibagi dengan, karena saling berhadapan, ini dijumlah kecepatannya. Jadi 25 dibagi 3 tambah 2 sama dengan 5 detik. Ketemu. Di mana? Kita tinggal ngalikan. Kalau dari A berarti 3 dikali 5 detik sama dengan 15 meter dari A. Nah, ternyata fisika benar-benar gasing, gampang, asik, dan menyenangkan. Kita lanjutkan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB didefinisikan sebagai gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan percepatan tetap. Artinya besar dan arah percepatannya tetap. Contoh soal: benda mempunyai percepatan 2 meter per detik kuadrat. Artinya dalam 1 detik benda mempunyai kecepatan 2 meter per detik. Bergerak dalam waktu 3 detik, maka kecepatannya kalau 1 detik 2 meter per detik, berarti 3 detik menjadi 6 meter per detik. Itu 2 dikalikan 3. Sekarang ada kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya 4 meter per detik, mempunyai percepatan 2 meter per detik kuadrat, menempuh dalam waktu 3 detik, maka kecepatannya berapa? Kita tinggal mengalihkan 2 kali 3 ditambah kecepatan mula-mula 4. Berapakah jawabannya? 10 meter per detik. Nah, fisika itu memang nggak pusing kan? Soal cerita. Seorang anak mengayuh sepeda dari keadaan bergerak. Mula-mula sepeda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Sepeda dipercepat dengan percepatan 2 meter per detik kuadrat. Berapakah kecepatan sepeda itu setelah 4 detik? Inilah jawabannya. Percepatan 2 meter per detik kuadrat, artinya tiap detik kecepatan sepeda bertambah 2 meter per detik. Dalam waktu 4 detik, perubahan kecepatannya tinggal mengalihkan 2 dikalikan 4 sama dengan 8 meter per detik. Karena mula-mula sepeda bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik, maka kecepatannya sepeda sekarang adalah 10 ditambah 8 meter per detik. Terima kasih, sampai jumpa. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.